Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 111 ingin mempresentasikan eh, pekerjaan kami. Yang pertama, apa itu BIM? BIM adalah Building Information Modeling, yaitu suatu sistem dan metode yang menggunakan model tiga dimensi untuk merepresentasikan seluruh aspek dari sebuah proyek konstruksi, mulai dari desain, biaya, jadwal, material, hingga operasi dan pemeliharaan. Manfaat implementasi BIM menurut Firman Paramayuda dan Ahmad Saifuddin Mutaki dalam publikasinya yang membahas faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi BIM. Building Information Modeling didefinisikan sebagai suatu representasi digital yang terintegrasi dari proses konstruksi. Output dari implementasi BIM itu 3D modeling. Modeling atau pemodelan tiga dimensi adalah proses membuat dan mengubah objek tiga dimensi menggunakan program komputer khusus yang memberi pengguna seperangkat alat. Outputnya yaitu Revit struktur, Revit arsitektur, kemudian Revit fasad, kemudian Revit superimpose, kemudian report report class detection. Itu ada jumlah kelas. Nah, kemudian jumlah kelas itu ada struktur vs struktur, arsitektur maksudnya. Kemudian arsitektur versus arsitektur. Kemudian struktur versus struktur itu dari jumlah kelas. Kemudian ada subdrawing, quantity takeoff. Kemudian ada rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian ada juga kurva S. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan cara untuk tools-tools yang ada di BIM. Baik, sebelumnya ini adalah file untuk BIM struktur. Di bagian kiri ini ada yang namanya property, yang digunakan untuk menyetel seperti dimensi, skala, ukuran tinggi rendahnya suatu bangunan juga dari sini. Untuk menampakkan section box. Section box itu berguna untuk memotong suatu bangunan yang digunakan untuk melihat bagian dalam suatu bangunan untuk mempermudah pengerjaan. Untuk untuk selanjutnya yaitu di bagian kanan ini ada namanya project browser yang digunakan sebagai eh, layer pengerjaan kita, baik di lantai satu, dua, tiga, dan seterusnya. Dan di project browser ini terdapat banyak sekali menu-menu untuk melakukan pengerjaan seperti section, detail view, schedule, dan masih banyak lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan file arsitektur. Arsitektur terdiri dari tembok, pintu, jendela, atap, base plank, dan cat, lantai keramik, dan plafon. Jika sudah mengerjakan BIM struktur maupun BIM arsitektur, kita berlanjut ke Navis untuk mengetahui seberapa banyak kelas yang kita dapatkan. Baik, baik untuk selanjutnya kita memasuki aplikasi software Navis Work Manage yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kelas yang kita dapat setelah praktikum pengerjaan software BIM. Untuk tools yang kita gunakan yaitu yang pertama set, manage set, dan select tree, sama find item yang digunakan untuk mencari mencari family NWC. Setelah kita mendapatkan beberapa family yang ada di sini, kita melakukan yang namanya class detection. Untuk class saya sendiri sudah saya benarkan dan hasilnya nol semua.
Jika ada terdapat clash antar struktur maupun arsitektur, akan terdapat pada kolom new maupun active yang nanti akan kita benarkan dengan menggunakan yang kita gunakan yang namanya yang akan kita gunakan di sini yaitu namanya switchback yang akan mengarahkan kita dari Navis yang telah kita ketahui kelasnya dan akan ngeling langsung ke Revit-nya. Dan setelah itu baru kita bisa mengerjakan kelas yang kita dapat. Kemudian dari pekerjaan Revit tadi, kita mendapat data, yaitu data volume pekerjaan. Dari pekerjaan struktur sampai pekerjaan arsitektur. Kemudian data volume tersebut kita kali harga satuan yang harga satuannya sudah tercantum di HSP. Kemudian kita dapat harganya, harga pekerjaan tersebut. Kemudian yang dari Excel, kemudian kita copy di MS Project untuk RAB kita rencana anggaran biaya. eh kita kita masukkan volumenya, kemudian harga satuannya, kemudian di resource sheetnya kita copy lagi nama pekerjaan, kemudian tipenya kita ganti material, kemudian kita copy juga harga satuannya di STD rate, kemudian akan muncul harga harga di tabel rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian kita cocokkan dengan cost, dengan costnya apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, kemudian kita hide, kita akan mendapat bobot. Jika sama pasti bobotnya pasti 100%. Kemudian jika sudah RAB-nya sudah sesuai, kita lanjut mengerjakan schedulingnya, yaitu dengan cara memasukkan predecessor. Kalau kemarin kita predesesornya disuruh menyamakan dari asisten, dari PDF yang dikasih asisten. Ketika sudah otomatis kita lanjut ke pekerjaan cash flow atau kurva S. Kemudian kurva S. Jadi ininya kita linkkan yang tadi. Kita linkkan, kemudian harganya kita maksimalnya kita samakan harga total yang dari RAB. Kemudian kita dapat kurva S bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini menjelaskan kurva S itu menjelaskan cash flow-nya dari antara perbandingan antara harga atau harga pekerjaan sama waktu pekerjaan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.